Itu sebabnya kalau kita lihat dalam konteks AO ini sebenarnya adalah perang negara-negara berkembang. Oke, kalau kita lihat memang dunia terbagi menjadi dua ya ketika bicara tentang tanggung jawab dalam perubahan iklim. Itu yang kita kenal dengan istilah Global North, yaitu negara-negara maju atau kita kategorikan sebagai negara-negara yang sejak revolusi industri sudah banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global itu sendiri. Yang kedua adalah negara-negara yang kita sebut dengan negara berkembang atau Global South, yang kemudian ya negara ini relatif adalah negara-negara yang baru akan maju, yang kita sebut dengan developing countries, atau memang negara-negara yang masih tertinggal. Kotak dua itu yang kemudian terjadi. Jadi ada tarik ulur kepentingan antara negara-negara maju yang kemudian tidak mau memenuhi kewajibannya, seperti misalnya melakukan pendanaan dalam climate mitigation ataupun climate adaptation yang kita sebut dengan climate finance itu sendiri, ataupun kemudian tidak ada keseriusan untuk melakukan transfer of technology kepada sumber-sumber daya alam yang lebih kemudian bersih itu sendiri. Sehingga sebenarnya dikotomi itu yang terjadi di dalam konteks ini. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam konteks AO ini sebenarnya adalah perang negara-negara berkembang. Kita bisa lihat partisipasinya hampir 91 ya, written memo yang diberikan negara-negara. Dan mostly yang memberikan written memo itu adalah negara-negara berkembang. Dan terkhusus lagi negara-negara kepulauan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan iklim itu akan menyebabkan isu yang kita sebut dengan sea rise level, naiknya air laut, dan itu akan menyebabkan kemungkinan mereka akan kehilangan sebagian besar daratan mereka dan kehidupan mereka yang sangat tergantung dengan laut itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dikotomi itu yang kemudian dicoba diperjelas oleh AO dengan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan manakala negara-negara tidak melakukan tanggung jawab itu, maka ada posibilitas atau kemungkinan untuk kemudian dituntut baik secara pengadilan internasional gitu ya, ataupun kemudian melalui pengadilan-pengadilan domestik. Jadi AO ini menegaskan satu, bahwa ada konsekuensi logis dari ketidakmampuan atau ketidakinginan negara memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam konteks climate litigation dan sebagainya tadi. Dan kedua adalah adanya tuntutan untuk kemudian memang benar-benar serius ketika menyusun NDC atau dokumen national determined itu, yang komitmennya terhadap bahwa mereka akan shifting nih dari energi kotor atau konvensional fossil fuel kepada energi yang lebih ramah lingkungan itu sendiri. Itu yang kemudian menjadi catatan tentang bagaimana konstelasi geopolitik tentang Global North dan Global South dalam melihat isu perubahan iklim ini sendiri.